Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansa Sudari dari kelas MPI 5B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang ada dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Baik, dengan materi yang pertama, konsep manajemen strategi, framework manajemen strategi menurut Grand Strategi, juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Peran manajemen strategi yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan. Kedua, berpikir strategi. Ketiga, manajemen strategi. Kemudian materi yang kedua, perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Visi adalah tujuan jangka panjang, cita-cita masa depan, dan impian ideal yang ingin diwujudkan. Misi adalah tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Kemudian materi yang ketiga, pelembagaan strategi pendidikan. Lembaga secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah suatu bakal dari suatu asal mula yang akan menjadi sesuatu bakal, bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan, atau organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Pendidikan adalah modal untuk membiayai kebutuhan kita akan dan tantangan kehidupan. Kemudian materi yang keempat, operasional strategi sekolah. Definisi kegiatan operasional dalam pengertian menurut para ahli NET 2016 adalah kegiatan inti dari suatu bisnis ataupun organisasi menghasilkan pendapatan serta tetap harus menjalankan aktivitas bisnisnya. Sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya lulusan bermutu untuk tujuan pendidikan. Kemudian manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi sekolah merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, penggunaan model manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan konsep yang konstruktif dan menjanjikan sebagai strategi untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan. Kemudian materi yang keenam, proses dan sistematika strategi pendidikan. Manajemen strategi pendidikan adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, berpasif, dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan pada lembaga pendidikan. Kemudian materi yang ketujuh, analisis teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Pengertian yang cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai suatu kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling berkesinambungan, yang mempengaruhi dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi organisasi. Kemudian yang ke-8, formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Yang pertama, formulasi visi dan misi sekolah. Kedua, perumusan tujuan dan target sekolah. Ketiga, penentuan strategi organisasi sekolah. Kemudian assessment of product market, penilaian pasar produk. Pemasaran jasa pendidikan merupakan langkah pembaruan lembaga pendidikan dalam rangka memasarkan produk layanan jasa pendidikan kepada masyarakat dengan menciptakan tujuan menawarkan inovasi produk jasa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan. Kemudian yang ke-10, lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Pengertian lingkungan kompetitif lingkungan menurut KBBI adalah daerah, kawasan, dan sebagai yang termasuk di dalamnya, sedangkan kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi. Analisis biaya perencanaan strategi pendidikan. Pemerintah memiliki kebijakan peraturan terkait dengan pembiayaan satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian
Materi yang ke-11, implementasi karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi dalam manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Kemudian komponen manajemen strategi. Yang pertama, misi organisasi perusahaan, kedua tujuan, ketiga strategi, keempat kebijakan, kelima profil perusahaan, keenam lingkungan eksternal, ketujuh lingkungan internal, kedelapan analisis strategi dan pilihan, sembilan strategi unggulan, ke-10 strategi fungsional. Kemudian dimensi manajemen strategi. Dimensi waktu dan masa depan, dimensi internal dan eksternal, dimensi pendayagunaan sumber, dimensi kesertaan manajemen pusat, dimensi multi bidang. Kemudian materi yang ke-12, perubahan strategi dan future direction in strategi. Perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan yang dimana kemudian keadaan dimana sekarang telah akan menuju sebuah keadaan yang dimana akan diharapkan menuju sebuah masa yang dimana akan datang. Future direction in strategi. Manfaat strategi jangka panjang akan terus dilaksanakan, di mana di dalamnya adalah berbagai cara menginter strategi jangka panjang berkaitan dengan jangka pendek. Kemudian yang ke-13, implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi dalam upaya memenuhi standar pendidikan nasional. Struktur sekolah tersebut menggambarkan kejelasan hubungan kerjasama dan kewenangan dalam organisasi. Secara fungsional, struktur sekolah memperjelas adanya pembagian tugas, job description yang dijelaskan pada kewenangan personil dalam mengelola dan mengembangkan bidang pengelolaan sekolah yang telah disandangkan pada struktur jabatan yang tertera. Kemudian materi yang ke-14, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu atau kualitas sering ditafsirkan secara beragam, bergantung dari sudut pandang mana konsep tersebut diartikan dalam kaitannya dalam mutu pendidikan. Pengertian tersebut dalam dihubungkan yang dihasilkan dan siapa pemakai pendidikan. Pengertian tersebut merujuk kepada nilai tambah yang diberikan oleh pendidikan dan pihak-pihak yang memproses serta menikmati hasil-hasil pendidikan. Kemudian materi yang ke-15, konsep manajemen strategi sekolah. Menurut Ansoff berpendapat bahwa manajemen strategi ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen mengondisikan organisasi ke posisi yang dapat mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan. Manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa model, yaitu yang pertama, peningkatan peranan guru. Yang kedua, peningkatan wawasan pengelolaan pengajaran melalui studi, penelitian, dan kajian pustaka. Yang ketiga, pengemanan visi semua pihak dalam proses untuk memfokuskan arah merealisasikan program dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang ke-16, tahap-tahap dalam manajemen strategi pendidikan. Pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, langkah ketiga dari model, dan evaluasi dan pengendalian. Kemudian materi yang ke-17, model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Balance scorecard dalam sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi ke dalam organisasi, serangkaian tujuan kinerja yang pada dirinya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi. Salah satu poin kunci. Kemudian evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Kemudian yang ke-18, kesalahan dalam proses manajemen strategi. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis. Kedua, ketidaktepatan pada tingkatan manajemen. Ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur.
Keempat, terpisah dari lingkungan. Kelima, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Keenam, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Kemudian ke-19, tujuan manajemen strategi dalam pendidikan, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatnya citra positif pendidikan untuk pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Kemudian yang ke-20, manfaat manajemen strategi, mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa mendatang, gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang, memonitor apa yang terjadi dalam organisasi sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah dapat dengan segera diketahui akan permasalahan yang akan memudahkan untuk mencari solusinya. Kemudian hierarki manajemen strategi. Strategi korporasi atau level Depdiknas membahas tentang pilihan rencana strategis, pengalokasian sumber daya strategi tingkat bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Depdiknas memfokuskan pada cara sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus meningkatkan mutu strategi fungsional di jajaran bidang. Fungsional berhubungan dengan aktivitas bidang fungsional seperti strategi keuangan sekolah. Kemudian materi yang ke-22, manajemen strategi. Sebagai suatu proses dalam pendidikan, manajemen strategi adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, berpasif dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan. Kemudian materi yang ke-23, anatomi manajemen strategi. Anatomi manajemen pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu yang lain dalam bidang pendidikan. Kemudian materi yang ke-24, evolusi konsep manajemen strategi. Memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategi akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi, pasar, dan kondisi bisnis. Manajemen strategi dapat dengan demikian membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan pasar, dan merencanakan masa depannya. Kemudian materi yang ke-25, penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, menurut Nursolis, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Secara umum, manajemen berbasis sekolah MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat dan sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah ada 5 komponen efektivitas yang perlu dikembangkan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Kemudian yang kedua, harapan yang tinggi dari penampilan peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan. Yang keempat, penunggasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personil sekolah dan penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik yang standar serta penampilan peserta didik. Kemudian yang ke-27, peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Menurut Soejourno Sukanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan hakikatnya dalam dirumuskan sebagai satu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jawaban tertentu.
Masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan sertakan masyarakat dalam proses mengidentifikasikan masalah yang potensi yang ada di dalam masyarakat. Kemudian solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Kemudian yang ke-28, perumusan sasaran jangka panjang dan strategi dunia pendidikan. Menurut R.A. Johnson, sasaran jangka panjang ini juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah. Adapun kriteria yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksesibilitas. Kedua, fleksibilitas dapat diukur. Ketiga, kriteria kesadaran. Yang terakhir, ke-29, monitoring dan evaluasi strategi dalam dunia pendidikan adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran awareness tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Kemudian evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Kemudian yang materi yang ke-30 belum ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.